kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa Seru TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam program Ngobrol Santai bareng Ustaz. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan Ustaz, membahas seputar agama Islam dan seluk-beluknya, serta tentunya akan banyak manfaatnya akan kita dapatkan dari perbincangan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di AB Coffee yang tentunya insyaallah di tempat ini kita akan berbincang santai dengan Ustadz kita, yakni Ustadz Rashid Al-Jundi Al-Siyafilullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Insyaallah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Gimana antum, sehat? Alhamdulillah Ustadz. Baik pemirsa Seru TV yang rahmati Allah SWT, pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan hijab, yang tentunya di zaman fitnah ini, seiring perkembangannya zaman, semakin banyak yang berubah dari kehidupan manusia. Salah satunya adalah pakaian, terkhusus pakaian kaum muslimah, yakni hijab. Nah, maka dari itu insya Allah kita akan mengupas tentang hijab dalam judul Tetaplah Berhijab di Zaman Fitnah. Ustaz, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hijab, Ustaz ya. Iya. Intinya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, di zaman fitnah ini sangat banyak perubahan terjadi di masyarakat, Ustaz. Tentunya terkait dengan hijab ini berimbas pada bertransformasinya berbagai hal tentunya Ustaz dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali di kaum muslimin, Ustaz. Nah, untuk di awal ini Ustaz yang ingin kita tanyakan, Ustaz, kita kan pernah mendengar istilah hijab, kemudian jilbab juga ada nih, Ustaz. Iya. Kemudian juga ada khimar ya, Ustaz. Nah, perbedaan ketiga ini apa sih, Ustaz? baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelumnya ana ucapkan selamat datang ya Habib di kedai kopi kita, ya AB Coffee. Kemudian sebelum kita membahas perbedaan antara hijab, jilbab dan khimar, tadi dikatakan bahwasanya segala sesuatu bertransformasi gitu ya, Habib ya. Maka kalau seandainya kita lihat dari sisi syariat Islam, maka tidak ada istilah transformasi dari sisi syariat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam. Allah Ta'ala mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam madinah, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Jadi hal dunia mungkin terjadi perubahan. Berkembangnya zaman, berkembangnya dunia, berkembangnya segala sesuatu kecuali syariat Islam. Maka syariat Islam tidak akan pernah berubah. Ya, baik itu cara berpakaian yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun cara bersikap. Maka itu tidak akan pernah berubah ya dengan perubahan masa. Ya, itu yang pertama harus kita pahami dulu. Karena banyak sebagian orang mencoba untuk merusak hal ini. Dalam artian apa? Mereka mengatakan apa yang dilakukan oleh orang di zaman dahulu, itu Nabi 14 abad tahun yang lalu lebih kurang,
maka itu tidaklah cocok atau tidaklah relevan dilakukan di zaman sekarang. Nah, sehingga sebagian mereka mengatakan apa? Itu zaman dahulu. Nah, kita sekarang berbeda zamannya. Maka ini nggak benar anggapan seperti ini. Jadi yang harus kita fahami, syariat Islam sudah sempurna. Syariat Islam sudah sempurna. Dan syariat Islam itu mencakup segala hal. Mencakup segala hal ya. Apakah ibadahnya, apakah muamalahnya, apakah sosialnya, apakah akidahnya, maka semuanya sudah sempurna dan tidak akan ada lagi penambahan. Nah, kemudian kita bahas lagi masalah jilbab, masalah hijab, jilbab dan khimar. Adapun hijab, maka ini umum. Baik laki-laki maupun perempuan mereka harus berhijab. Laki-laki pun harus berhijab. Artinya apa? Dia harus menutup auratnya. Jadi hijab itu kalau seandainya kita berbicara hijab, maka hijab itu cakupannya lebih umum dibandingkan jilbab dan khimar. Ya. Kalau hijab itu laki-laki pun juga harus berhijab, wanita pun juga harus berhijab. Itu hijab. Jadi hijab itu maknanya adalah sesuatu yang menutupi. Sesuatu yang menutupi. Apakah itu berupa pakaian, ya, atau berupa tempat. Ya. Sebagaimana wanita itu lebih atau hijab yang paling utama bagi mereka adalah rumah mereka. Ya, Allah Ta'ala mengatakan waqarna fi buyutikunna dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan mereka hendaknya berdiam diri di rumah mereka. Kenapa? Karena hijab itu atau hijab yang paling utama bagi seseorang wanita adalah rumahnya. Ya, begitupun laki-laki juga harus memakai hijab. Ya, sebagaimana laki-laki itu ada aurat yang harus dia tutup. Ya, itu hijab. Kemudian jilbab. Nah, jilbab ini dikatakan oleh para ulama kita yang dimaksud dengan jilbab adalah kain yang diulurkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi itu namanya jilbab. Tidak seperti jilbab yang didefinisikan oleh orang yang ada di zaman kita. Ya, sebagian kita mengatakan jilbab itu penutup kepala, maka ini kurang benar. Yang maksud dengan jilbab itu apa? Kain yang diulurkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya dia dalam, dia menutupi seluruh tubuh dan ini khusus bagi wanita. Ya, Allah Ta'ala mengatakan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jadi Allah Ta'ala merintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Allah mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Maksudnya apa? Mereka mengulurkan pakaian mulai dari ujung rambut, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu makna jilbab. Adapun khimar, maka maknanya adalah penutup kepala. Maknanya hanya sekedar penutup kepala atau lebih kurang sama dengan jilbab yang didefinisikan oleh kita, orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Nah, itu perbedaan antara hijab itu lebih umum, mencakup laki-laki maupun wanita. Kemudian jilbab ini kekhususan bagi kaum wanita. Artinya dia harus mengulurkan pakaiannya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian khimar adalah sesuatu yang menutupi kepala mereka. Ya, itu perbedaan antara tiga istilah ini. Nah, terkait dengan kita spesifik ke arah muslimah nih, Ustaz. Ya. Seberapa penting sih, Ustaz, seorang muslimah itu menutup dirinya dengan jilbab, Ustaz? Yang pertama yang harus diyakini oleh para muslimah itu bahwasanya jilbab itu adalah syariat. Yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan wanita untuk berjilbab, mesti itu ada kemaslahatan, mesti itu ada kebaikan di balik syariat tersebut. Karena tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syariat kalau tidak ada hikmah. Ini kita harus yakini. Ya, sebagian orang, ya, apalagi kaum wanita mengatakan, kenapa hanya wanita? Nah, seolah-olah wanita dipojokkan. Kenapa harus wanita saja yang memakai jilbab? Kenapa harus wanita saja yang menutup berpakaian dalam segala macam? Maka kita katakan, untuk wanita Allah Ta'ala menentukan cara berpakaian. Ya, maka itu tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada tawar-menawar lagi. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memuji wanita muhajir yang pertama kali. Dikatakan rahimallahu nisa'al muhajirat al-awwal. Allah Ta'ala merahmati wanita muhajir yang pertama kali. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat jilbab, mereka mutalaffi'atun bimurutihinna. Mereka menutup seluruh pakaian mereka.
Seluruh badan mereka tutup dengan pakaian, tidak ada yang tersingkap sedikit pun. Begitulah mereka tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seberapa pentingnya, Habib. Jilbab itu sangat penting. Kenapa? Karena dia aturan Allah taala. Dan kita ini hamba Allah. Ya kan? Kita ini hamba Allah, kita ini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Nah, seharusnya kita tunduk sami'na wa ata'na dengan syariat yang Allah turunkan. Nah, jadi kadang-kadang sebagian orang atau dikatakan cendekiawan itu mencoba untuk memberikan talbis, ya, mencampurkan antara yang baik dengan yang buruk, dengan mengatakan seperti ini. Oh, jilbab itu kan budaya Arab. Kenapa budaya Arab? Ya karena di Arab itu misalnya dikatakan daerah padang pasir, berdebu, panas, berbagai macam alasan diutarakan oleh mereka. Kemudian mereka mengatakan, adapun kita di negara ini, di negara Indonesia, maka ya sesuaikan dengan pakaian yang ada di negara tersebut. Nah, maka ini keliru di dalam menetapkan hukum. Seperti kebaya, ya, atau pakaian-pakaian daerah lah. Bagi kita katakan untuk pakaian diatur dalam syariat. Diatur dalam syariat artinya apa? Harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Jadi wanita itu ketika dia keluar rumah, dia harus menutup aurat. Sedangkan ketika dia menutup aurat saja, itu bisa jadi dia sebagai sumber fitnah. Ya, sebagai sumber fitnah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, al-mar'atu idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita itu kalau dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasi dirinya. Apa mata orang itu condong kepada dia. Itu kalau seandainya dia sudah memakai hijab dengan sempurna. Artinya apa? Tetap akan ada mata yang condong kepada dirinya. Kenapa? Karena syaitan berusaha untuk menghiasi. Kemudian Nabi SAW mengatakan seutama-utama hijab bagi wanita adalah qa'ra baitiha. Dia berdiam diri di rumahnya, di kamarnya, itu sebaik-baik hijab. Kita katakan sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dia adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya kita lihat dari sisi syariat. Hikmah yang lain banyak. Kenapa? Dengan hijab wanita itu bisa dimuliakan. Ya kan? Dengan hijab wanita muslimah itu bisa dikenal kalau mereka adalah muslimah. Sehingga mereka tidak diganggu. Mereka tidak diganggu. Jadi Allah taala mengatakan, "Dzalika adana an yu'rafna fala yu'dzaina." Itu lebih menjadikan mereka bisa dikenal identitasnya. Identitasnya dikenal, muslimah. Dan hijab itu menjadikan apa? Orang-orang tidak mau mengganggu mereka. Mereka dilindungi. Ya. Jadi seperti itu. Berarti intinya bukan hanya sekedar ingin melakukan atau tidaknya, ya. Namun memang wajib untuk memang harus jilbab, enggak ada pilihan. Nah, terkadang nih, Ustaz, di kalangan muslimah itu ada yang berdalih nih, Ustaz. Nah, ngapain sih kita pakai jilbab kalau hati kita belum bersih gitu? Ya. Nah, mending bersihin hati dulu, baru pakai jilbab gitu. Nah, ya. Statement ini gimana nih, Ustaz? Ya, ini tentu tidak benar ya. Kalau seperti itu tidak benar. Kenapa? Karena kalau seandainya ditunggu hati yang bersih, kapan hati kita mau bersih? Ya, sementara keimanan itu di hati iya dan dinampakkan juga iya. Jadi iman itu bukan hanya sekedar pentingkan hati. Saya mau jilbabin hati dulu, saya membersihkan hati dulu baru saya berjilbab. Percuma kalau seandainya berjilbab tapi hatinya tidak bersih. Kan sebagian orang kan seperti itu ya, beralasan. Maka kita katakan pola pikir seperti ini, pola pikir yang pola pikir yang salah. Kenapa dia tidak gabungkan? Walaupun hati saya buruk, saya akan berusaha untuk baik dan saya akan tetap memakai jilbab. Ya, saya akan tetap memakai jilbab. Saya akan tetap menutup aurat walaupun saya kadang-kadang hatinya tidak baik. Yang namanya hati itu mesti dia berbolak-balik. Nah, iya, Ustaz. Kadang semangat beribadah, kadang semangat untuk melakukan ketaatan, dan kadang pun hati ini lemah, mengalami futur ya, kemudian berbagai macam penyakit hati muncul. Maka seseorang harus mengobati hatinya dan dia tidak mesti meninggalkan syariat yang bentuknya zahir. Dia tidak mesti meninggalkan syariat yang bentuknya zahir karena Islam dan iman itu tidak bisa dipisahkan pada hakikatnya, Bib. Islam dan iman itu nggak bisa dipisahkan.
Jadi para ulama kita mengatakan seperti ini. Kalau seandainya iman dan Islam disebutkan secara bersamaan, maka maksudnya adalah iman itu amalan hati dan Islam amalan zahir, amalan yang nampak. Namun kalau seandainya disebutkan hanya salah satu saja, maka satu kata ini mencakup dua makna, Islam dan iman. Nah, kalau seandainya dikatakan Anda muslim, iya saya muslim, maka konsekuensinya apa? Anda muslim dan Anda harus beriman. Ya, Anda beriman, iya. Maka bagaimana? Anda harus baik, harus harus perbaiki hati, harus yakin akidahnya, harus baik akidahnya, berusaha untuk baik akidahnya, dan apa konsekuensinya? Menampakkan zahirnya, ya, menampakkan amalan-amalan yang zahir. Jadi nggak boleh dianaktirikan lah seperti itu ya, dipilah-pilih. Oh, saya hati saja, yang zahir enggak. Ini nggak bisa. Harus sejalan. Ketika seorang mengatakan saya beriman, maka konsekuensinya bagi wanita harus memakai jilbab. Harus memakai jilbab. Ketika seorang mengatakan saya beriman, konsekuensinya harus tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dia enggak tunduk. Berjilbabnya seorang perempuan itu berhubungan dengan pendidikan orang tua di rumah ya, Ustaz. Ya. Nah, apalagi memiliki anak perempuan ya, Ustaz, ya. Tentu pastinya berat gitu, Ustaz. Nah, bagaimana sih, Ustaz, orang tua itu seharusnya mendidik anaknya agar dari dini itu bisa berhijab atau berjilbab begitu, Ustaz. Ya. Dan kemudian seandainya setiap anak itu tidak berjilbab, apakah dosanya ini akan berpengaruh nih, Ustaz, kepada orang tuanya? Baik. Nah, anak itu pada dasarnya dia fitrah. Fitrah. Itu Nabi mengatakan, anak yang dilahirkan itu fitrah. Artinya apa? Dia tidak ada kecenderungan untuk melakukan keburukan. Masya Allah. Berada di atas fitrah. Namun apa? Namun orang tuanya lah yang mengarahkannya. Ya, kalau seandainya orang tuanya baik, maka dia tetap akan menjaga fitrah anak tadi. Baik. Namun kalau seandainya orang tuanya tidak ada kepedulian terhadap agama anaknya, terhadap pakaian anaknya, terhadap akhlak anaknya, terhadap akidah anaknya, maka dia akan biarkan anaknya dirusak oleh zaman, dirusak oleh lingkungan, ya dirusak oleh orang. Maka pendidikan yang terbaik artinya apa? Seseorang atau orang tua dia harus didik anaknya dari sedini mungkin. Dari sedini mungkin. Karena ketahuilah orang tua bahwasanya kita ya akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak-anak kita. Kita orang tua, kemudian ada anak kita, maka anak perempuan kita, maka didik dia sedini mungkin untuk menggunakan jilbab. Pahamkan kepadanya bahwasanya jilbab ini bukan hanya sekedar pakaian, namun dia lebih dari sekedar pakaian. Ya, dia bukan hanya sekedar pakaian, namun dia adalah ibadah. Nah, harus ditanamkan ke anak sedini mungkin hal tersebut. Kemudian ya Allah Ta'ala memerintahkan orang tua untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara bentuk menjaga mereka? Dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang benar. Ya, dengan pendidikan yang benar. Sedini mungkin diajarkan kepada anak bahwasanya jilbab itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beri pemahaman kepada anak bahwasanya yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki kita Allah. Kita ini ya bisa seperti sekarang karena Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk sesuatu tentu ada hikmah. Tentu ada hikmah, mesti ada hikmah. Dan itu harus ditanamkan ke jiwa kaum muslimin. Tidaklah Allah perintahkan melainkan pada perintah itu ada hikmah. Ya. Jadi seperti itu, Habib. Baik, Ustaz. Terkait dengan mudarat dan juga efeknya di akhirat nanti nih, Ustaz. Bagi wanita itu yang tidak berhijab, apa saja nih, Ustaz, mudarat-mudarat yang akan diterimanya di dunia begitu, Ustaz. Kemudian di akhirat nanti bagaimana, Ustaz, balasan terhadap mereka yang tidak mengindahkan syariat Islam ini terkait dengan jilbab, Ustaz. Baik. Jadi kita katakan tadi bahwasanya ketika seorang wanita tidak memakai jilbab, maka tentu dia berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena dia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan didapatkan olehnya nanti di akhirat? Tentu
dia termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Ya. Dia diancam masuk ke dalam neraka. Dan di sana ketahuilah kebanyakan penduduk neraka itu wanita. Kebanyakan penduduk neraka itu wanita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Ya banyak hal yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Namun walaupun demikian, ya ini harus kita fahami juga bahwasanya apa bisa jadi ya, atau membuka jilbab atau tidak memakai jilbab itu tidaklah mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya, dia tetap berada dalam ruang lingkup Islam. Namun dia berdosa. Dia berdosa karena dia telah menampakkan auratnya. Adapun misalnya orang tua yang telah mengajarkan anaknya, tentang jilbab, kemudian setelah anaknya dewasa justru anaknya tidak berjilbab, maka orang tua tidaklah berdosa karena dia telah menyampaikan hujjah. Dia telah mengajarkan kepada anaknya dan dia telah memaksimalkan pengajaran terhadap kepada anaknya. Maka dia telah bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah tanya, "Kenapa anak kamu tidak pakai jilbab?" Dia kan bisa mengatakan bahwasanya apa? Saya telah mengajarkan ya Allah. Ketika anak itu telah besar dan telah diajarkan dengan pendidikan yang benar, kemudian tidak sesuai dengan harapan orang tua, maka orang tua tidaklah berdosa karena dia telah berusaha. Dia telah berusaha ya dengan melalui misalnya dengan cara mencarikan pendidikan yang bagus misalnya kan. Atau dengan cara misalnya dimasukkan ke pesantren misalnya ya. Dia sudah tunaikan hak anak tersebut. Namun qadar Allah belum mentakdirkan baginya untuk menerima hidayah, maka orang tua tersebut tidak berdosa. Sekarang berbicara tentang Islam, Ustaz. Islam ini kan merupakan agama yang rahmatan lil alamin gitu, Ustaz. Rahmat bagi seluruh alam. Apakah dengan banyaknya muslimah di negeri kita Indonesia tercinta ini berhijab, Ustaz, akan berpengaruh terhadap kemakmuran negeri kita ini, Ustaz? Berkah itu akan juga berdampak kepada negeri kita Indonesia ini, Ustaz. Iya. Kalau seandainya seseorang beriman kepada Allah dan menjalankan syariat Allah, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Masya Allah. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, ya, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang mengamalkan amalan saleh, laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Artinya apa? Tunduk kepada syariat itu akan mendatangkan kehidupan yang baik. Itu keyakinan. Jangan justru malah mengatakan apa? Kalau kita seandainya menjalankan syariat, nanti negara ini terbelakang. Tidak maju-maju. Nah, ini pola pikir yang salah. Seharusnya orang berpikir apa? Ketika saya menjalankan syariat, maka Allah akan memberikan kehidupan. Kehidupan yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Nah, itu pola pikirnya. Jadi semakin banyak wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin memberkahi. Allah Subhanahu wa taala akan semakin memberikan kehidupan yang baik. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari wanita-wanita yang baik itu orang-orang yang akan memperbaiki negara ini. Ya, karena intinya di wanita. Kenapa orang-orang itu mencoba untuk merusak wanita? Karena kalau wanita sudah rusak, maka rusaklah umat. Umat akan rusak. Ya, kalau wanita yang rusak, maka rusaklah umat. Maka harus dijaga ini aset ini. Wanita ini harus dijaga. Nah, seperti itu. Terakhir, Ustaz, dalam perbincangan kita ini, nasihat untuk kaum muslimah yang masih tidak berjilbab, Ustaz. Fadhil, Ustaz. Baik. Nasihatnya yang pertama adalah tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun hati ini berat. Karena untuk menjalankan syariat, untuk tunduk itu memang butuh proses. Ada kalanya misalnya kita berat awalnya, namun ketika kita jalani,
kita biasakan diri kita untuk memakai jilbab, maka biiznillah itu akan menjadi hal yang ringan, tidak berat lagi untuk melakukannya. Seperti itu. Itu yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian banggalah menjadi wanita muslimah. Banggalah menjadi wanita muslimah yang lahir dalam keadaan Islam, yang tumbuh di atas agama Islam. Banggalah. Jangan pernah minder, jangan pernah berkecil hati. Ya, selalu bangga jadi wanita muslimah. Kemudian wanita Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan cara syariat Islam. Jangan pernah merasa Islam ini mengekang wanita. Jangan pernah merasa Islam ini tidak adil. Ya, kenapa wanita hanya di rumah saja tidak boleh keluar? Kenapa wanita kalau keluar rumah harus pakai jilbab sempurna, laki-laki tidak? Itu hilangkan dari pikiran kita, hilangkan dari pikiran kita. Ya, jangan pernah merasa menjalankan syariat Islam itu merasa terkekang. Justru kemerdekaan itu akan diraih ketika seorang menjalankan syariat Islam. Kemudian para wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para kaum muslimat, perhatikanlah ya bahwasanya jilbabmu adalah kemuliaanmu. Jilbabmu adalah kemuliaanmu. Bagaimana engkau menjaga jilbabmu, begitulah kemuliaan dirimu. Begitulah kemuliaan dirimu. Nah, itulah lebih kurang. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang terakhir mungkin, Bib. Banyak sabar jadi wanita muslimah. Masya Allah. Ya, karena mesti orang-orang yang tidak suka wanita muslimah itu pakai jilbab, dia akan mencibir. Dia akan berusaha untuk agar wanita ini tidak pakai jilbab. Dibuatlah opini-opini yang miring. Dibuatlah anggapan-anggapan atau dibuatlah gambaran-gambaran kalau wanita muslimah itu terbelakang segala macam. Tidak. Kita katakan sabar dan sabar. Karena menjalankan syariat itu nggak mudah. Apalagi di zaman kita. Di zaman kita, ya. Nggak mudah untuk menjalankan syariat Islam, butuh yang namanya kesabaran. Karena zaman kita ini zaman yang yang memang umat Islam itu diuji, dan umat Islam itu diuji dari masa ke masa, pasti itu ya. Maka harus bersabar dan jangan pernah lepaskan jilbabmu. Masya Allah. Baik Ustaz, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat pada kesempatan kali ini Ustaz. Semoga pemirsa Surah TV Rahmati Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan dan menonton program kita Ngobrol Santai bareng Ustaz pada kesempatan kali ini, terkhususnya muslimah, bisa kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan jilbab kita. Dan pada kesempatan kali ini kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Rashid Al-Jundi hafizahullah taala, yang telah menyampaikan ilmu kepada kita, dan semoga di program Ngobrol Santai bareng Ustaz di episode selanjutnya bisa lagi kita bertemu dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya Habibur Rahman undur diri terlebih dahulu. Marilah kita akhiri program ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan ya argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى